محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله سلام سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أفت يدي وفات علمي يا مهيمن الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك ya Pak. Nanti iya nanti. Iya. Nanti ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang saya hormati Bapak Amri selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khatib selaku tokoh masyarakat dan sebagai imam Pak, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan curah rahmatnya dan keberkahannya kepada mereka. Amin. Para asatidz yang ada di Masjid At-Taubah,
dan Ustadz Yahya, Ustadz Anggi, dan Ustadz Wawan. Alhamdulillah mereka selalu menyertai kita. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah. Mari kita tanamkan kepada diri kita yang selalu bersyukur kepada Allah dari apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Dan sudah barang tentu contoh-contoh yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu kehidupan pribadi, keluarga, kelompok, dan bahkan di dalam berbangsa dan bernegara. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, surah yang kita akan kaji bersama yaitu surah Ar-Rahman, surah yang penuh dengan kasih sayang. Surah ini diturunkan oleh Allah yaitu di Makkah atau kategorinya surah Makkiyah karena diterimanya itu sebelum Nabi hijrah. Ayatnya ini ada berapa? 78 ayat. Tapi pendek-pendek ya Pak ya. Nah, kandungan dari surah Ar-Rahman ini jelas mengutarakan tentang kasih sayang Allah kepada kita. Kasih sayang kepada kita itu luar biasa. Makanya banyak pertanyaan, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang akan kamu dustakan? Jadi semuanya itu sudah disediakan oleh Allah. Oleh karena itu dipertanyakan, nikmat mana yang akan kamu dustakan, yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau kita lihat lagi, yaitu tentang penciptaan. Penciptaan manusia dan jagat raya. Ini juga diutarakan di sini. Bagaimana manusia diciptakan oleh Allah dari tanah, dan begitu juga sebangsa jin yang Allah ciptakan dari api neraka. Dari api. Dan begitu juga Allah ciptakan jagat raya. Jagat raya termasuk bumi, langit, serta seisinya. Nah, dijelaskan lagi, semua yang Allah ciptakan itu sujud. Mereka takluk kepada Allah. Jadi yang besar-besar yaitu bumi, langit, matahari, bintang-bintang, semuanya sujud. Dan tumbuhan, pepohonan juga selalu bertasbih. Ini menunjukkan bahwa semua ciptaan Allah itu takluk semua. Tidak ada yang membangkang. Dan kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang ada dalam surah Ar-Rahman ini dibaca itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu pasti suka dengan surah Ar-Rahman. Tetapi kalau orang-orang munafik itu akan tidak mau membacanya. Jadi ciri orang mukmin itu adalah orang yang suka dengan surah Ar-Rahman. Sedangkan ciri orang munafik yaitu orang yang tidak suka terhadap surah Ar-Rahman. Nah, surah Ar-Rahman ini juga dinyatakan oleh Allah yang nantinya bisa memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Makanya kita disuruh untuk selalu membacanya. Ya, selalu membacanya. Kalau kita itu sering membacanya, maka Ar-Rahman inilah yang akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Ya, jadi ini namanya Ar-Rahman sendiri ini karena menunjukkan kasih sayang Allah. Sekarang ada tagihannya, yaitu disuruh berkurban. Karena belas kasihan Allah, maka manusia ditagih untuk berkurban. Kalau kita lihat
istilah kurban itu kan ada Idul Adha. Adha itu sama dengan udhiyah. Udhiyah itu adalah sesembelihan. Ya, ini kata Idul Adha. Yang dicontohkan oleh siapa? Nabi Ibrahim terhadap Ismail. Sebutnya Idul Adha. Oleh karena itu orang yang berkurban, orang yang mengurbankan, yaitu orang yang menyembelih sapi ataupun domba ataupun onta. Nah, itulah yang diperintahkan udhiyah. Ya, nanti ada lagi nama lain yaitu kurban. Kurban ini dicontohkan oleh Nabi Adam. Ketika terjadi sengketa antara Qabil dan Habil tentang pilihan yang menjadi jodohnya. Nah, di sana disuruh untuk berkurban. Kurban zaman dahulu beda dengan zaman sekarang. Karena dulu tidak banyak orang, maka ditaruhnya di gunung. Nah, disitulah ada Qabil dan Habil. Qabil sebagai petani, dia mengambil hasil pertaniannya asal-asalan. Habil sebagai orang yang memelihara ternak, mengambil ternaknya dengan yang sempurna. Maka di sana digambarkan siapa yang kurbannya itu habis, maka itu terima. Ditaruhlah tempat gunung, ditaruh paginya, nanti besok paginya dilihat. Oh, ternyata di antara dua orang itu ada yang diterima, ada juga yang tidak diterima. Nah, ini namanya kurban, itu ada yang diterima dan juga ada yang tidak diterima. Siapa yang diterima? Siapa yang tidak diterima? Yang diterima yaitu orang yang ikhlas, orang yang tulus, orang yang bersih, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa hasud. Nah, itulah yang diterima. Jadi yang lain itu tidak diterima karena ada hal-hal yang mengganggu. Hatinya tidak bersih, ya. Jadi dinyatakan tidak akan datang darahnya, tidak akan dagingnya, tidak akan, semuanya tidak. Walaki yanaluhut taqwa. Yang sampai adalah takwanya. Nah, inilah gambaran orang yang berkurban. Itu ada yang diterima, ada juga yang tidak diterima. Yang tidak diterima karena dasarnya itu tidak ada ketulusan. Kurban itu juga kalau diartikan itu dekat. Jadi dengan orang itu berkurban, itu umat Islam itu mestinya semakin dekat, semakin erat, semakin bersatu, semakin mendekat ke masjid. Nah, inilah mestinya. Jadi orang yang diberikan daging kurban itu orang akan jadi dekat kepada orang yang berkurban juga. Qurba, maka menjadi dekat. Nah, kalau sudah menjadi dekat, inilah bisa mempersatukan. Ya, jadi dengan kurban ini ternyata tidak hanya kita itu hubungan dengan Allah itu semakin baik, tetapi kita juga hubungan dengan sama manusia itu semakin baik. Ya, ya inilah yang berkaitan dengan surah Ar-Rahman, kebetulan menunjukkan kuasa Allah sebagai zat yang belas kasihan. Allah sudah memberikan kepada kita, terus kita apa yang dilakukan? Inilah pesannya. Yuk kita bareng-bareng kita ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan.
علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنحل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء
ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. صدق Allahul Azim. Ya. Jadi surah Ar-Rahman ini adalah surah yang penuh dengan sastra, ya, penuh dengan keindahan. Jadi ketika surah ini diturunkan oleh Allah dan di sana dihabarkan kepada para sahabat. Sahabat diantaranya ada Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud itu saking girangnya, saking senangnya mendengar surah Ar-Rahman, yaitu Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Indah bacaannya, artinya juga penuh dengan arti, penuh dengan pesan. Nah, disitulah dia langsung membacakan, satu-satunya sahabat yang berani membacakan ayat Al-Quran di tengah-tengah orang kafir. Sebenarnya Abdullah bin Mas'ud itu sudah dilarang, jangan dibacakan kepada mereka, nanti bisa marah. Ketika dibacakan tanpa diberitakan ini adalah wahyu, orang kafir Quraisy itu terkagum-kagum. Jadi bacaannya itu tidak ada kesamaannya yang sebelumnya. Tidak ada yang serupa. Jadi ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Jadi kalau orang itu jujur ketika mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, dia akan mengakui keagungan Al-Quran, kesucian Al-Quran. Nah, disitulah ketika Abdullah ibnu Mas'ud itu membacanya, nah disitulah orang-orang kafir merenungkan, ini dari mana? Bacaan dari mana? Indah, indah. Jadi ketika tidak ada tendensi apa-apa, dia mengakui Al-Quran itu mempunyai keindahan yang luar biasa dan pesannya juga jelas. Ternyata setelah mereka itu kagum, ini adalah wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Abdullah ibnu Mas'ud itu dipukulin. Nah, inilah orang-orang kafir itu seperti itu. Sebenarnya orang-orang kafir itu ya mempunyai keimanan tetapi dia itu mengingkarinya. Ya, mengingkarinya. Nah, ini juga ada contoh dari orang yang berbuat dosa, ya Pak ya. Orang yang berbuat dosa itu ada contohnya, yaitu satu karena kekibiran, ketakaburan. Yang kedua ada karena digoda. Contoh yang nyata kalau karena ketakaburan itu iblis. Dan ketika menghadap Allah, aba wastakbara. Dan yang sering diungkapkan oleh orang-orang iblis, yaitu membandingkan dirinya dengan manusia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api neraka, sedangkan engkau ciptakan manusia itu dari tanah. Ana khairum minhu. Aku lebih baik darinya. Nah, inilah kalau kesombongan, kekeliruan karena kesombongan, itu Allah murkanya luar biasa. Dan biasanya dosa yang karena kesombongan itu susah diobatinya.
susah diobatinya. Karena dasarnya itu ada kesombongan. Makanya hadis menyatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqal habbatin min kibrin. Jadi kalau orang sudah angkuh, itu susah diajak untuk taat kepada Allah yang sebenarnya. Karena apa? Karena merasa lebih baik. Ya, iblis karena merasa lebih baik, maka dia pun tidak mau. Karena sudah seperti itu, malah dia meminta kepada Tuhan, kepada Allah, agar umurnya diperpanjang. Iya, saya berikan umur panjang. Tapi ingat, ampunanku untuk manusia yang mau bertobat, aku berikan. Lebih dari itu, oh kalau begitu saya minta lagi ya Allah. Apa permintaanmu? Setiap ada manusia yang lahir, ada teman saya untuk menggodanya. Siapa itu? Qarin. Maka Allah berikan Qarin. Ya, Qarin itu yang menyertai kita, tapi sifatnya menggoda. Jadi Qarin-Qarin kita itu semuanya ingkar kepada Allah ya. Bahkan Nabi Muhammad pernah ditanya, termasuk engkau ya Rasul, diberikan Qarin? Iya, aku juga diberikan Qarin. Cuma kalau Qarin yang mengikutiku itu sudah menjadi muslim. Beda ya. Jadi kalau Qarinnya Rasulullah itu sudah muslim. Kalau Qarinnya kita itu yang selalu menggoda. Jangan ke masjid. Sudah punya duit, jangan kurban. Sudah ada pengurus, ini jadi panitia, jangan jadi panitia. Nah ini godaannya itu banyak. Ya, godaannya banyak. Ngapain? Ngurusin yang taktok-taktok gak ada upahnya. Hanya sekedar upah. Coba kalau keluar. Nah, ini iblis ya, iblis. Ini kan orang yang jadi panitia kurban itu kan nggak seberapa. Hanya karena ibadah ya, karena ibadah. Ya, jadi ya ibadah sajalah itu yang diinginkan. Ya itulah iblis. Jadi dengan kesombongannya. Berbeda dengan Adam. Adam itu dia memakan buah muldi karena apa? Karena digoda. Nah, ketika karena digoda, maka dia merasakan bahwa kekeliruannya itu bukan berangkat dari hatinya, tapi dari yang lain. Nah, disinilah bedanya. Kalau Adam berbuat salah, di sana digoda oleh iblis dengan tipu daya yang luar biasa, disuruh untuk makan buah muldi. Ketika makan buah muldi, disitulah ketahuan malaikat di stop di lehernya dan di dadanya. Makanya kalau Adam dan Hawa itu Allah ajarkan, fatalaqa Adamu min rabbih kalimati fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nah ini disuruh untuk bertobat. Lebih dari itu diajarkan yang kemarin sampaikan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah cirinya. Ya, jadi ciptaan Allah yang ingkarnya dari hati ketakaburan yaitu iblis, sedangkan manusia berbuat salah itu bukan karena siapa-siapa, bukan karena dirinya, tetapi karena godaan yang lain. Makanya Allah bimbing untuk bertobat. Ini sering sampaikan, ada doa yang termasuk doa yang menjadikan kita maksum, ya. Doa yang maksum, kalau para nabi itu maksumnya itu dengan pemberian Allah. Jadi bukan karena usaha. Memang Allah ciptakan nabi dan rasul itu tidak punya dosa. Itu sudah dijamin oleh Allah. Manusia juga bisa maksum, tapi harus usaha. Kuncinya apa? Setiap habis sholat doa. Di akhir surah dari Al-Baqarah. Ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama amaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tu'ammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doa sama yang Allah ajarkan kepada
Adam dan Hawa, Rabbana dzalamna anfusana, itu Allah yang ajarkan. Dan begitu juga untuk Muhammad, untuk umat Muhammad, doa yang diajarkan oleh Allah yaitu Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kalau doa yang diajarkan oleh Allah dan disuruh minta kepada Allah, itu tidak mungkin tidak dijabahi. Pasti dijabahi. Makanya kalau habis sholat jangan lupa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tu'ammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Apa-apa ada yang diteruskan wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Bolak-balik enggak apa-apa. Ditegaskan di sana, minta ampun. Dibolak-balik enggak apa-apa. Membaca Al-Qur'an dibolak-balik zikir. Enggak salah. Karena setiap hurufnya pahala. Kadang-kadang ada orang yang menegaskan para alim, kalau baca ini tolong dibolak-balik, terus ditanyakan, adakah hadisnya? Berarti tidak tahu bahwa baca Quran itu juga bisa dijadikan dzikir. Dibolak-balik boleh. Ya, jangan kita itu terus mempermasalahan. Itulah para alim ulama memberikan pedoman kepada kita, itu Al-Quran bisa jadikan dzikir. Jadi tidak salah. Kalau umpamanya wa'fu anna waghfir lana warhamna 7 kali boleh. Wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna boleh. Ya, tidak salah. Karena itu adalah Al-Qur'an. Ya, jadi setiap kita habis sholat jangan lupa. Kalau orang Jawa bilang itu salam prung. Salam terus rampung gitu, pergi jangan ya. Jadi salam ya kita ingat zikir ya. Setidaknya ya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar, itu setidaknya. Ya nanti jumlahnya ada macam-macam. Ada yang 11, ada yang 21, ada 33, ada yang lebih dari itu. Ya, pilih yang mana? Yang penting punya rujukan. Ya, yang penting punya rujukan. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, kita teruskan. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman ini juga asma Allah ya Pak ya. Asma Allah, termasuk asma Allah. Jadi kita memanggil Allah itu tidak hanya lafaz Allah, tetapi juga Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah zat yang mempunyai belas kasihan. Kita sering baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nyebut asma Allah. Ar-Rahman itu zat yang belas kasihan, sama Ar-Rahim juga belas kasihan. Bedanya apa? Kalau Ar-Rahman, Allah yang belas kasihan dunia akhirat. Dunia akhirat. Dunia orang yang beriman dikasih. Orang yang tidak beriman dikasih. Ya. Kelihatannya orang yang tidak beriman banyak, dikit. Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang yang beriman. Orang yang beriman dinyatakan lebih banyak, betul. Karena tidak hanya di dunia, di akhirat juga Allah kasihani. Makanya kalau ada umpamanya orang yang tidak beriman, kekayaannya itu berjuta-juta, bermiliun-miliun, bertriliun-triliun, itu dibandingkan dengan keimanan itu nggak ada apa-apanya. Makanya kalau orang nanti di akhirat, orang yang kaya raya, terus mengadu kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, aku hidupkan kembali, aku akan tebus keimananku kepadamu. Sudah lewat, nggak ada. Jadi nggak ada artinya. Harta yang sudah kita tinggal itu tidak ada artinya. Keimananlah yang menjadikan kita selamat. Keimananlah yang kita menjadi bisa diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Ya, jadi Ar-Rahman itu zat yang belas kasihan untuk semuanya, yang hidup di dunia ataupun di akhirat. Kalau Ar-Rahim beda. Ar-Rahim yaitu belas kasihan Allah hanya untuk orang yang beriman. Nah, inilah bedanya ya. Ya, kalau Al-Qur'an itu ketika menjabarkan kalimat yang
tujuannya sama, tetapi dengan beda kalimatnya itu mempunyai tendensi mempunyai latar belakang. Ar-Rahman, maka Allah nyatakan Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an. Jadi kalau orang kepengen Allah belikan kasih sayang dunia akhirat, belajar Al-Qur'an. Jangan nggak belajar. Orang kepengen diselamatkan oleh Allah dunia akhirat nggak belajar Al-Qur'an. Nggak tahu surat Ar-Rahman. Kalau Allah tunjukkan Allah Ar-Rahman, yaitu zat yang belas kasihan dunia akhirat, kepengen diselamatkan dunia akhirat, allamal Qur'an. Ini Allah yang mengajarkan Al-Qur'an, artinya kita disuruh belajar Al-Qur'an. Kalau orang itu tujuannya akhirat, dunianya dapat, Pak. Kalau orang itu tujuannya akhirat, dunianya dapat. Kalau orang itu tujuannya dunia, akhiratnya nggak dapat. Nah, oleh karena itu di sini ada hubungannya Ar-Rahman, zat yang belas kasihan dunia akhirat. Maka kalau orang itu kepengen dibelas kasihani di dunia akhirat, belajar Al-Qur'an. Khalaqal insan. Karena apa? Dialah zat yang menciptakan manusia. Belajar kepada Al-Qur'an. 'Allamahul bayan, yang menjelaskannya itu dengan nyata, dengan gamblang. Kenapa? Dengan gamblang, tidak hanya yang dekat-dekat, tidak hanya yang dipantau dengan mata kepala, tetapi di luar yang tidak bisa dipantau oleh mata. Apa? Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Jadi nyatakan bahwa ciptaan Allah itu yaitu matahari, bulan, dan itu semuanya itu penuh dengan perhitungan. Penuh dengan perhitungan itu artinya apa? Ini tidak mungkin dijadikan sebagai ajang pertengkaran ataupun tabrakan. Itu tidak. Maka dinyatakan dengan bihusban, penuh dengan perhitungan. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, matahari berjalan pada porosnya. Itu sudah Allah perhitungkan dengan benar-benar. Jadi Allah menciptakan itu yang besar, begitu dahsyat, antara langit dan bumi, matahari tidak ada tiangnya, itu memang sudah Allah perhitungkan. Di sana ada daya-daya yang Allah ciptakan. Nah inilah, jadi kita diajarkan oleh Allah tidak hanya yang dekat-dekat, tapi matahari, rembulan, wan najmu wasyajaru yasjudan, bintang-bintang, pepohonan, semuanya itu sujud kepada Allah. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan langit diangkatnya, dan di sana dia letakkan pertimbangan juga. Jadi Allah letakkan di sana bukan sekedar kayak teori Big Bang gitu ya, ada ledakan dahsyat, terus seperti apa tidak ketahuan. Allah ciptakan semuanya itu ada pertimbangannya. Oleh karena itu serasi. Ya, serasi. Allah tatghaw fil mizan, dan janganlah engkau melampaui dalam pertimbangan. Ini untuk orang-orang yang berdagang ini kebanyakan ya. Waqimul wazna bil qisti wa la tuksirul mizan. Waqimul wazna, dan tegakkanlah pertimbangan bil qisti dengan adil. Wa la tuksirul mizan, dan janganlah engkau kurangi. Hai para pedagang, kalau nimbang jangan dikurangi. Nah, ini diingatkan. Dan sebab sebenarnya gini, Pak. Orang yang bisa cepat kaya, yang Allah berikan rezeki itu biasanya pedagang. Tapi sedikit sekali orang yang berdagang itu yang adil, itu sedikit sekali. Ya coba aja bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah jalan-jalan ke pasar, timbangan itu banyakkan lurus atau jomplang, berat sebelah. Itu pasti salah satunya ditaruhi barang agar tidak kelihatan di situ ada keseimbangan, tidak ada keseimbangan. Wal ardu wadu'a lil anam, dan bumi ini diletakkan untuk makhluk Allah. Fiha fakihatu wan nahlu dzatul akmam. Fiha, di dalamnya
ada fakihatun, yaitu ada buah-buahan, wan nahlu dan kurma. Ya, wan nahlu dan kurma zatul akman yang punya kelopak. Wal habbu dzul asli war raihan, dan biji-bijian yang di situ mempunyai kulit. Ya, kita lihat ya, luar biasa Allah ciptakan, dan juga wangian, apa itu aroma. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang akan kamu dustakan? Wa khalaqal janna min marijin min nar. Oh, maaf, lewat Pak ya. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah ciptakan manusia itu dari tanah liat ya Pak ya. Tanah liat kal fakhar, seperti tembikar, dibentuk gitu ya. Allah ciptakan yang dari awal, yaitu Adam, itu dibentuk. Wa khalaqal janna min marijin min nar, dan Allah ciptakan jin itu dari api yang menyala. Ya, api yang menyala itulah diciptakan oleh Allah, yaitu sebangsa jin. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang akan kamu dustakan? Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain, yaitu yang menguasai dua arah ya, masyriqah ini dua arah timur dan dua arah barat. Ini apa maksudnya Pak? Ini terus terang belum tahu tafsirnya saya. Ya, teruskan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana yang akan kamu dustakan? Marajal bahraini yaltaqiyan. Ada dua lautan itu bertemu. Nah ini, jadi kalau digambarkan itu nanti ada air tawar, air asin gitu ya, itu juga bertemu. Nanti ada juga penjelasan api yang nyala itu dari lautan, itu juga ada. Bainahuma barzakhul la yabghiyan, dan keduanya itu ada batas ya, ada batas, ada batasnya. Batasnya itu tidak seperti dinding. Ya, jadi sama-sama mengalir, tetapi ada perbedaannya. Yang satu tawar, yang satu asin. Nah, itulah kuasa Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini setiap penggalan-penggalan Allah. Tunjukkan kuasanya, Allah mempertanyakan terus. Nikmat Allah yang mana yang akan kamu dustakan? Artinya, disitulah ada keindahan. Disitulah ada pesan Allah yang kadang-kadang manusia itu tidak bisa menerkanya. Yahruju minhu al-lu'lu'u wal marjan, yang darinya itu keluar, yaitu semacam mutiara dan marjan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana akan kau dustakan? Walagul jawaril mumsa'atu fil bahri kal a'lam, dan di sana ada kapal-kapal yang timbul tenggelam ya, ngikutin ombak. Fil bahri kal a'lam, itu di lautan kayak gunung-gunung. Nah, itulah perumpamaannya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus dipertanyakan keagungan Allah, sudah tunjukkan kuasa Allah, tunjukkan ciptaan Allah, sudah tunjukkan semua ciptaan Allah itu sujud, semua ciptaan Allah itu menurut, ada yang bersujud, ada juga yang bertasbih dan sebagainya. Itulah kita diingatkan. Ya, jadi manusia nggak perlu kita itu sombong. Semua yang besar-besar itu taat kepada Allah. Kullu man 'alaiha fan wallahu a'lam bishawab. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.